Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa di antara kita belum ada yang mengetahui kisah masjid bernama Diror. Pada masa Nabi, Masjid Diror ini dibangun, namun umurnya tak bertahan lama, sebab masjid ini kemudian dihancurkan oleh para sahabat atas perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apakah alasan dibalik dihancurkannya Masjid Diror? Padahal yang kita tahu masjid adalah rumah Allah untuk melakukan ibadah. Sebelumnya tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Bagikan video ini ke teman dan keluarga kalian, karena sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Satu lagi, simak video ini sampai selesai biar nggak salah paham. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, beliau membangun rumah ibadah yang dapat digunakan umat Islam bersama-sama. Oleh sebab itu, ditemani oleh para sahabat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid pertama dalam sejarah Islam yang kemudian dikenal dengan nama Masjid Quba. Masjid Quba sendiri memiliki arsitektur yang sangat sederhana. Dindingnya terbuat dari tanah liat, tiang dan atap dari pohon dan pelepah kurma, serta hanya berlantaikan tanah. Meskipun secara lahiriah Masjid Quba sangat sederhana, namun Allah menyebut masjid ini sebagai masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan sejak awal berdirinya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya masjid yang didirikan atas dasar takwa sejak hari pertama adalah lebih patut kamu sholat di dalamnya. Di dalamnya masjid itu ada orang-orang yang ingin membersihkan diri, dan sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bersih. Quran Surat At-Taubah ayat 108. Namun setelah Masjid Quba menjadi pusat kegiatan umat Islam, muncullah orang-orang munafik yang merasa tidak senang atas persaudaraan yang erat di kalangan umat Islam. Mereka lantas membangun Masjid Diror yang bagus di Madinah untuk memecah belah persaudaraan dan melemahkan persatuan umat Islam. Hal ini dijelaskan dalam firman-Nya. Dan di antara orang-orang munafik itu, ada orang-orang yang mendirikan masjid untuk menimbulkan kemudaratan pada orang-orang mukmin, untuk kekafiran, dan untuk memecah belah antara orang-orang mukmin, serta menunggu kedatangan orang-orang yang telah memerangi Allah dan Rasul-Nya sejak dahulu. Mereka sesungguhnya bersumpah, kami tidak menghendaki selain kebaikan, dan Allah menjadi saksi bahwa sesungguhnya mereka itu adalah pendusta dalam sumpahnya. Quran Surat At-Taubah ayat 107. Imam At-Tabari dalam kitab tafsirnya menjelaskan bahwa ayat 107 tersebut diturunkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkaitan dengan sekelompok orang munafik yang membangun masjid untuk menandingi Masjid Quba atau Masjid Nabawi. Nabi diminta oleh sekelompok munafik tersebut untuk sholat di masjid ini agar umat Islam ikut simpati juga melakukan sholat di situ. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diberi wahyu oleh Allah, pembangunan Masjid Diror tersebut bukan atas dasar tujuan baik. Saat itu, salah satu kelompok munafik yang membangun masjid itu, Abu Amir, mendapat sokongan dana besar dari Kaisar Romawi untuk memobilisasi orang-orang munafik yang ada di Madinah agar membangun masjid tandingan. Abu Amir juga berjanji kepada orang-orang munafik dari sukunya akan datang bersama tentara Romawi untuk mengusir umat Islam dari Madinah. Namun aksi tersebut gagal karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui wahyu. Untuk mengetahui siasat buruk orang-orang munafik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan para sahabat untuk meruntuhkan Masjid Diror yang dijadikan tempat propaganda untuk memecah belah umat Islam. Itulah kisah masjid yang didirikan atas dasar kemunafikan dan niat yang tidak baik, niat untuk memecah belah umat Islam, melakukan propaganda-propaganda yang memicu permusuhan di antara sesama Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum beranjak dari video ini, mungkin video sebelumnya juga menarik untuk dilihat nih. Bagi umat muslim, Ka'bah memang menjadi tempat suci dan sebagai kiblat untuk menjalankan sholat. Namun di balik kesucian dan kemegahannya, rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memprediksi bahwa nantinya di akhir zaman Ka'bah akan dihancurkan. Bagaimana itu bisa terjadi dan karena apa? Seperti yang kita ketahui, Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam saat ini masih dijadikan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai kiblat kaum muslim dari seluruh penjuru dunia. Namun bukan berarti kaum muslim menyembah Ka'bah, melainkan hal itu hanyalah sebagai simbol agar seluruh umat muslim di dunia menghadap ke arah yang sama dan dalam hatinya hanya tertuju pada Allah Subhanahu wa taala.
karena dianggap tempat yang suci. Bahkan Ka'bah selalu dijaga ketat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah berfirman, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa sesungguhnya kami telah menjadikan negeri mereka tanah suci yang aman." Quran surat Al-Ankabut ayat 67. Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara dolim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih. Quran surat Al-Hajj ayat 25. Hal itu pernah dibuktikan ketika pasukan gajah berusaha untuk menghancurkan Ka'bah. Dengan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, pasukan gajah itu pun gagal untuk menghancurkan Ka'bah. Apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah Dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia? Dan Dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu yang berasal dari tanah yang terbakar. Lalu Dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Quran surat Al-Fil ayat 1-5. Kita sudah banyak yang tahu tentang tanda-tanda akan datangnya hari kiamat. Selain kemunculan Dajjal dan Nabi Isa alaihissalam, pada suatu saat nanti juga akan datang seseorang yang akan menghancurkan Ka'bah. Nabi telah memberi isyarat bahwa kelak Ka'bah akan dinistakan justru oleh mereka yang berkiblat ke Ka'bah itu sendiri. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak akan ada seseorang yang dibaiat di antara rukun dan makom Ibrahim, dan tidak akan yang menistakan Ka'bah kecuali orang-orang yang memilikinya. Apabila mereka sudah menistakannya, maka jangan ditanyakan lagi tentang kehancuran bangsa Arab. Kemudian bangsa Habasyah akan datang untuk menghancurkan Ka'bah. Akibatnya setelah itu Ka'bah tidak akan pernah dibangun lagi selamanya. Bangsa Habasyah inilah yang akan mengeluarkan harta terpendam dalam Ka'bah. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad yang sahih. Nabi Muhammad SAW pernah memprediksi jika suatu saat nanti, tepatnya di akhir zaman, Ka'bah yang dianggap suci justru harus dihancurkan oleh seseorang yang bernama Dzulqarnain. Dzulqarnain adalah nama sebuah gelar yang artinya si pemilik dua betis yang kecil. Dari Abdullah bin Amru pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah itu dirusak oleh Dzulqarnain dari Habasyah atau Ethiopia. Dicopotinya perhiasan Ka'bah dan dilepas kiswahnya. Seolah-olah aku menyaksikan Dzulqarnain itu orang berbadan kecil yang botak. Agak bengkok pergelangan kakinya, ia menghantam Ka'bah dengan sekop dan linggisnya. Hadis riwayat Ahmad. Sebagaimana juga telah ditegaskan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ka'bah itu dihancurkan oleh Dzulqarnain dari Habasyah atau Ethiopia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dzulqarnain adalah orang yang memiliki dua betis kecil. Selain itu, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Abbas, seolah-olah aku mengenalnya seperti orang berkulit hitam dan berkaki bengkok yang melepas batu Ka'bah satu persatu. Selain memiliki betis yang kecil dan bengkok, Dzulqarnain digambarkan sebagai sosok yang botak. Ia menghancurkan Ka'bah dengan melepaskan perhiasannya dan menurunkan kiswah atau penutupnya menggunakan skop atau cangkul dan linggisnya. Dulu saat pasukan gajah menyerang Ka'bah, penduduk Mekah memang masih kafir dan belum beriman. Namun mereka tetap menghormati dan memuliakan Ka'bah serta tidak menistakan maupun melecehkannya. Sehingga Allah pun melindungi Ka'bah dari Abrahah dan pasukannya. Sedangkan pria Habasyah yang dijuluki Dzulqarnain menghancurkan Ka'bah setelah orang-orang yang memiliki Ka'bah sudah menistakannya dan berani melecehkannya serta mengabaikannya. Bila mana mereka sudah mengabaikan Ka'bah, Allah pun tidak akan menolong mereka. Dzulqarnain akan muncul setelah Nabi Isa alaihissalam dan pasukannya membinasakan Ya'juj dan Ma'juj. Mengetahui Ka'bah akan dihancurkan, Nabi Isa alaihissalam mengirim pasukannya untuk memerangi bala tentara Dzulqarnain. Mereka berkekuatan antara 700 sampai 800 orang. Setelah dihancurkan oleh orang tersebut, Nabi Muhammad SAW juga mengisyaratkan bahwa Baitullah Suci tidak akan lagi dibangun atau dimakmurkan selama-lamanya, karena pada akhir zaman nanti akan muncul angin lembut yang akan mencabut nyawa setiap manusia yang masih memiliki keimanan meski hanya seberat biji sawi, sehingga tidak ada orang yang bisa merawat Ka'bah dan sisanya tinggal manusia-manusia jahat. Itulah cerita tentang kemunculan Dzulqarnain yang akan menghancurkan Ka'bah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.